Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM 2022-101 dari reguler 3. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan sistem ekonomi dari masa ke masa. Berbicara tentang sistem ekonomi sering pula disebut dengan istilah orde ekonomi, di mana yang di dalamnya tidak lepas dengan lembaga sosial yang di dalamnya berhubungan dengan kehidupan manusia, yang misalnya lembaga-lembaga politik, keagamaan, hukum, ekonomi, dan istilah lembaga sering disebut dengan pranata-pranata. Sejarah mencatat Indonesia mengalami beberapa pergantian sistem ekonomi. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan seperti orientasi, pembangunan, serta iklim politik, serta ekonomi yang berbeda juga menciptakan kondisi yang berbeda. Ada beberapa perkembangan sistem ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini. Yang pertama adalah ekonomi nasional pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno mengeluarkan 2 kebijakan pada masa itu. Indonesia masih disebut dengan negara miskin. Kebijakan Insinyur Soekarno yaitu terbagi menjadi 2, yaitu sistem liberal, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada semua individu untuk menentukan keputusan dalam tindakan ekonomi. Yang kedua, sistem sosialis, yaitu sistem yang memberikan kesetaraan terhadap masyarakat dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Secara otomatis, perekonomian Indonesia menjurus pada sistem etatisme, atau segala-galanya diatur pemerintah. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi pada tahun 1967 sampai dengan 1998. Pada masa ini, perekonomian Indonesia sudah mulai berkembang dalam pemerintahan Soeharto, dan beberapa kebijakan yang dilakukan Soeharto untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yaitu: yang pertama, Indonesia kembali bergabung dengan International Monetary Fund sehingga bantuan keuangan dari negara asing masuk ke Indonesia. Pembebasan bea cukai impor dan menanggulangi devaluasi rupiah sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri. Yang keempat, yaitu ekonomi Pancasila pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Apa sistem ekonomi Indonesia pada saat ini? Dumairi pada tahun 1996 menjelaskan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis dan ataupun menganut sistem sosialis. Secara kuantitalis, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Namun menurut Sanusi pada tahun 2000, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila yaitu: yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat,
pemerintahan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Itulah tadi sedikit sejarah tentang perkembangan sistem ekonomi dari masa ke masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.